Lihat share screen. Sudah terlihat. Baik, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Pipit dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan rancangan pembelajaran pada hari ini, di mana kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Aisyah Cahaya Argianti, dan rekan saya, Neisa Ayu Junianti. Nah, di sini ada daftar isi. Jadi yang akan kami bahas itu yang pertama ada kesulitan belajar siswa. Kemudian ada inovasi pembelajaran, yang ketiga ada rancangan pembelajaran. Oke, di sini materi yang kita ambil itu berasal dari bab komposisi fungsi dan fungsi inverse, spesifiknya yaitu pada subbab komposisi fungsi. Nah, dari hasil analisis kami pada beberapa jurnal, kami menemukan bahwa masih terdapat adanya kesulitan siswa dalam memahami materi komposisi fungsi dan fungsi inverse ini. Di antaranya itu dalam memahami konsep dasar fungsi yang berkaitan dengan materi prasyaratnya. Selain itu juga, siswa tuh banyak membuat kesalahan dalam menyelesaikan soal yang berbentuk pecahan yang terdiri dari kesalahan pada saat memahami konsep, kesalahan algoritma, kesalahan operasi, dan kesalahan hitung. Nah, untuk inovasi yang kami tawarkan, di sini yaitu ada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sebetulnya metode pembelajaran ini tuh gak beda jauh sama metode pembelajaran yang biasanya. Hanya saja yang membedakan itu adalah ketika saat siswa ini berkelompok gitu untuk mengerjakan LKPD. Jadi di sini untuk penjelasannya, siswa mulai di kelompok heterogen atau kelompok asal yang terdiri dari 4 atau 5 anggota. Nomor anggota yang sama dari tiap kelompok kemudian pindah ke kelompok ahli. Jadi pada model pembelajaran itu ada dua tipe kelompok gitu. Jadi yang pertama nanti akan ada yang namanya kelompok asal dan yang kedua akan ada kelompok ahli. Misalkan nanti kelompok asalnya itu ada 8 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 orang gitu. Nah nanti akan ada kelompok lain yang disebutnya sebagai kelompok ahli. Nah, kelompok ahli itu cuman ada 4 kelompok, di mana nanti misalkan dari anggota 1, 2, 3, 4 kelompok asal itu nanti akan dipecah ke masing-masing kelompok ahli. Begitu pula untuk kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, nanti di kelompok ahli ini tuh jumlahnya disesuaikan dengan soal LKPD-nya gitu. Jadi setiap kelompok ahli akan membahas masalah yang berbeda. Nanti setelah selesai gitu, mereka akan kembali ke kelompok asal dan eh, kayak sharing gitu loh, sharing masalah-masalah yang telah mereka bahas di kelompok ahli gitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Neisa. Baik, selanjutnya itu ada peta konsepnya aja sebelum belajar komposisi first. Jadi kata siswanya tuh udah paham atau sudah belajar mengenai relasi dan fungsi dan grafik fungsi. Setelah itu di materi komposisi fungsi dan fungsi sendiri ada fungsi yang bakalan belajar mengenai domain, kodomain, dan range. Lalu ada komposisi fungsi yang terdiri dari operasi fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi, dan syarat komposisi fungsi. Dan yang terakhir fungsi inverse yang terdiri dari syarat fungsi inverse, grafik fungsi inverse, dan inverse fungsi komposisi dan fungsi. Baik, untuk selanjutnya itu rancangan pembelajaran materi komposisi fungsi. Untuk yang pertama dari informasi umum, jadi komposisi fungsi itu sebenarnya ke fase F, kelas 11, dan mode pembelajarannya itu tadi tatap muka dan model model pembelajaran kooperatif itu. Ya, pertemuannya itu ada dua pertemuan. Nah,
Masuknya ke aljabar dan fungsi, yaitu pada akhir fase F, peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan konsep dan kuantitas. Mereka dapat menyatakan data dalam bentuk matriks dan menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata. Mereka dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data invariat dan mengevaluasi berbagai laporan berbasis statistik. Boleh next. Dan pelajarannya yang pertama mengetahui syarat dan aturan komposisi fungsi, lalu membuat komposisi fungsi yang terdiri atas dua atau lebih fungsi, lalu menentukan fungsi f jika diketahui fungsi komposisi f o g dan fungsi g-nya, lalu yang keempat menentukan rumus fungsi g jika diketahui fungsi komposisi f o g dan fungsi f-nya, lalu menyelidiki sifat komutatif pada komposisi fungsi, kemudian menyelidiki sifat asosiatif pada komposisi fungsi, dan terakhir menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Kemudian untuk yang pemahaman bermaknanya, jadi peserta didik dapat menemukan konsep komposisi fungsi melalui kegiatan tutor sebaya, menentukan fungsi hasil komposisi fungsi, serta memahami sifat-sifat komposisi fungsi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat menggunakan konsep komposisi fungsi untuk menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Lalu ada profil pelajar Pancasila, jadi kita bertiga. Dia pertama berpikir kritis, yaitu ketika menentukan rumus komposisi fungsi f o g jika diketahui fungsi f dan g maupun sebaliknya. Lalu yang kedua kreatif dalam memodelkan permasalahan penyelesaian komposisi fungsi, kemudian menentukan penyelesaiannya. Dan yang ketiga gotong royong dalam menyelesaikan LKPD yang diberikan untuk kelompok. Dan ada skenario pembelajarannya. Untuk pendahuluan itu ada 15 menit yang terdiri dari satu guru dan siswa mempersiapkan kelas agar kondusif dan untuk proses belajar mengajar dengan memeriksa kesiapan dan kerapian siswa. Lalu yang kedua, guru beserta siswa mengawali pembelajaran dengan berdoa. Yang ketiga, guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru menyampaikan pentingnya belajar komposisi baik kehidupan. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, guru memberikan pertanyaan kelihatan siswa tentang materi yang dipelajari sebelumnya. Selanjutnya itu kegiatan ini selama 6 menit. Jadi yang ketujuh, guru menyampaikan materi tentang komposisi fungsi dan memberikan contoh peristiwa, kejadian atau situasi yang berkaitan dengan komposisi fungsi dalam bentuk PPT dan video. Kemudian yang 8, guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang setiap kelompok beranggotakan 3 atau 4 orang. Jadi setiap anggota kelompok akan disebar ke 4 kelompok ahli yang berbeda. Lalu yang ke-9, guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok. Dan yang ke-10, guru memberikan arahan kepada setiap kelompok ahli untuk mendiskusikan satu nomor yang berbeda antar kelompok ahli dengan bimbingan guru. Kemudian yang ke-11, setelah selesai berdiskusi, guru mengarahkan siswa untuk kembali ke kelompok asal untuk membagikan hasil diskusinya pada saat di kelompok ahli. Dan guru meminta siswa di kelompok asal untuk mengerjakan LKPD yang diberikan dan waktu yang ditentukan. Lalu guru bersama siswa bahas hasil LKPD yang telah dikerjakan oleh 8 kelompok siswa yang sudah tadi. Lalu yang ke-14, guru meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD di kelas. Lalu yang ke-15, setelah selesai, guru mengarahkan siswa untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, selanjutnya masuk ke bagian penutup, itu 15 menit. Yang ke-15, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya apabila masih ada yang kurang jelas atau perlu ditambahkan. Yang ke-16, guru bersama siswa mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Kemudian yang ke-17, guru meminta dua siswa untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari hari ini dan memberikan tambahan jika diperlukan. Yang ke-18,
Guru memberikan tugas individu dan menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang ke-19, guru memberikan apresiasi pada siswa yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan yang terakhir, guru beserta siswa menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan salam. Oke, next masuk ke refleksi. Terdapat dua refleksi untuk guru dan peserta didik. Untuk guru dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah peserta didik dapat memahami materi dengan baik? Yang kedua, kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan kesulitan peserta didik? Lalu refleksi untuk peserta didik. Yang pertama, apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dan yang kedua, apa saja hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apakah ada kendala selama kegiatan pembelajaran? Lalu berikutnya ini ada soal untuk asesmen formatif. Terdapat 6 soal, di mana satu soalnya ini merupakan soal cerita. Lalu ini untuk soal pengayaan. Kemudian ini untuk remedial. Nah, ini ada PPT materi, di mana sudah mencantumkan tujuan pembelajaran, peta konsep, persepsi materinya, kemudian juga ada contoh soalnya, dan ada tugas individu. Lalu ini LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa. Eh, sudah Ibu. Kelompok 4 sudah selesai presentasinya? Tidak ada lagi yang mau disampaikan, yakin ini? Dari kami sudah cukup. Mungkin Baik. karena waktunya masih cukup, boleh dilihatin modulnya kali ya, Bu. Ya, kan kalian sudah diberi waktu. Jadi harus ada estimasi waktu ini bisa menjelaskan apa dan apa yang penting untuk dijelaskan di sini. Tolong juga perhatikan komentar Ibu pada pertemuan sebelumnya. Apa saja yang sudah Ibu beri masukan di pertemuan sebelumnya, harusnya di pertemuan ini sudah lebih baik gitu loh. Ya, silakan kelompok 4. Baik, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ini untuk modul ajar pada materinya. Untuk isinya kurang lebih sama dengan yang ada di PPT tadi. Kemudian, oh ini belum ada tadi. Ini juga di bagian modul itu juga ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini berisi buku yang bisa menjadi referensi tambahan untuk guru juga peserta didik. Lalu kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sorry, bisa fokus ke kegiatan pembelajarannya nggak? Baik, Ibu. Aisyahnya wajahnya mana ya? Tolong kalau Ibu beri komentar pada kelompok sebelumnya, kan sudah ada kelompok 1 dan 2 yang kemarin Ibu beri komentar ya. Tujuannya tuh apa sih di sini membuat inovasi kan? Inovasinya mana? Coba tunjukkan inovasinya. Inovasinya itu ada pada ini, Bu. Ada pada model pembelajarannya. Di sini kami menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dimana yang seperti saya singgung di awal, Yang ini sudah dijelaskan, tolong ya jelaskan yang lain. itu ada ketika pada saat pengerjaan LKPD tadi ada di langkah-langkahnya sudah diberitahu juga oleh Neisa. Dia ada pada langkah ke-10 ini gitu. Ya, jadi eh, sedikit tambahan. Nanti pada saat ketika di kelompok ahli itu, guru akan membantu membimbing mereka gitu. Jadi eh, kalau misalnya memang masih kebingungan, guru itu masih bisa membantu. Tapi ketika di kelompok asal itu akan murid akan dibiarkan eh, berdiskusi sendiri dengan kelompok asalnya. Ibaratnya kurang lebih itu seperti tutor sebaya gitu. Nah, nanti setelah itu, Oke, cukup Mbak. Silahkan Ibu buka pertanyaan saja untuk yang lain mengkritisi. Ibu yakin banyak yang ingin bertanya. Tolong komentar Ibu pada pertemuan sebelumnya. Apa yang sudah Ibu sampaikan, poin-poin apa yang biasanya Ibu komentari, itu menjadi fokus diskusi ya. Silahkan, siapa yang mau bertanya angkat tangan? Oke, Bintang silahkan. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 4 ini tentang presentasinya. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat dan bertanya. Tadi kan di tadi kan di LKPD tuh ada soal yang membuat yang keterangan soal itu belum diketahui fungsinya kayak bagaimana. Tapi dia cuman hanya dibuat grafiknya. Terus siswanya sudah paham belum tentang sudah bisa memahami eh, sudah bisa memahami dari konsep apakah umumnya para siswa juga sudah memahami konsep dari fungsi kuadrat untuk menentukan nilai fungsi dari grafik tersebut. Terus tanpa ini kan tadi saya perhatiin tanpa ada asesmen awal ya prasyarat dari fungsi komposisi dan invers itu bagaimana. Apalagi kan tadi kan yang barusan saya komentar ini tentang grafik fungsi ini dia dia sudah memahami dari konsep fungsi kuadrat atau belum, atau dia sudah memahami relasi dan fungsi belum sebagai prasyarat untuk menempuh ke apa ke tingkatan materi dari fungsi komposisi ini. Jadi seperti itu sih pendapat dari saya, karena saya perhatiin juga nggak ada asesmen awal sebagai prasyarat untuk ini bahasan materi fungsi komposisi ini Baik, di terima kasih Bintang. Silahkan ditanggapi. Jadi untuk apa? Kenapa langsung grafik? Jadi saya pikirnya tuh karena tadi fungsi komposisi fungsi itu siswanya tuh udah belajar relasi dan fungsi gitu dan grafiknya kan di kotak konsep juga ada di belajar fungsi itu si peserta itu udah misalnya paham eh, konsep relasi dan fungsi dan grafiknya. Tapi untuk yang si kuadrat setelah saya cek juga sebenarnya sesudah. Tapi mungkin di grafiknya yang kurang apa ya, kurang dipahami mungkin untuk fungsi kuadratnya ya. Cuman menurut saya si garis lurusnya eh, muridnya sih sudah tahu, harusnya sudah tahu. Eh, Terus untuk yang kenapa nggak ada asesmen awalnya,
Jadi kita tuh eh, eh, apa mikirnya tuh jadi si siswanya tuh udah langsung ke komposisi fungsinya. Jadi asesmen awalnya tuh belum ada karena apa ya? Ini tuh materi baru gitu, ya, materi lanjutan dari si fungsinya. Jadi kan habis fungsi, habis itu komposisi fungsi gitu. Jadi untuk asesmen awalnya kita Gimana asesmen awalnya? Kenapa? Kurang jelas? jadi kita tuh jadi pikirnya tuh kayak ini tuh materi. Jadi untuk asesmen awalnya tuh belum apa ya, belum kepikiran gitu maksudnya itu baru gitu. Jadi untuk bikin asesmen awalnya itu agak sedikit apa ya sedikit apa sedikit bingung untuk dibuatnya karena kan habis sebenarnya si siswanya tuh udah paham dari materi pasarnya itu relasi fungsi dan grafiknya. Jadi kita langsung ke materi komposisi fungsinya nggak sama asesmen Izin awalnya. menambahkan, Ibu. Iya, silakan. Ya, jadi untuk kenapa asesmen awalnya ini nggak ada, itu karena ini seperti yang tadi Nisa udah bilang, ini tuh babnya kan, subbabnya itu ada di tengah-tengah ya. Jadi kami memilihnya itu untuk asesmen awal ada pada awal bab gitu. Jadi pada awal, eh, maaf Ibu, ada pada materi fungsi yang pertama itu. Jadi kalau untuk di komposisi itu kenapa kami nggak mencantumkan asesmen awal karena asesmen awalnya itu udah ada pada eh, materi yang subbab sebelumnya. Seperti itu Bintang. Ada yang mau menanggapi terkait asesmen awal? Izin menanggapi, Bu. Siapa saja boleh menanggapi ya. Silakan yang keras. Siapa tadi yang mau menanggapi? Kesalahan. Uswatun suaranya kok pelan sekali. Bisa lebih keras nggak? Kesalahan, Ibu. Oh iya. Oke, sekarang jelas. Silakan. Ya, jadi kan kalau asesmen awal itu nggak harus di awal bab ya, Ibu, menurut saya. Kayak di setiap pembelajaran itu bisa dilakukan asesmen awal gitu. Kan asesmen awal itu tujuannya kayak siswa udah paham materi sebelum komposisi fungsi ini apa belum gitu. Iya, betul. Setuju, Ibu. Silakan Septiani angkat tangan mau menambahkan. Iya izin Ibu. Sebenarnya sama dengan Uswatun, kalau eh, asesmen awal itu seharusnya memang lebih baik ada di setiap bab yang baru gitu. Apalagi tadi kelompok ini sudah menyebutkan bahwa ada materi prasyarat yaitu relasi dan fungsi gitu. Jadi kenapa tidak dicoba dulu diberikan kepada siswa apakah siswa benar-benar paham atau tidak? Karena walaupun ini pertengahan bab gitu ya tadi dikatakan dan asesmen awalnya sudah diberikan di bab paling awal mungkin itu kan belum uh, bisa disebutkan bahwa anak itu sudah lulus di materi prasyaratnya gitu Ibu. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya statement awal tidak harus diberikan hanya di awal bab saja ya. Boleh nggak di tengah-tengah? Boleh, Ibu. Boleh nggak di Boleh. tengah-tengah? Boleh. Boleh. Kalau memang kamu merasa dan asesmen awal juga tidak harus, kalian jangan berpikir bahwa ini bentuknya soalnya formal, ya. Formal, kemudian harus ada berapa butir soal, ya. Cukup dengan satu dua soal, selama kamu merasa, saya mau tahu nih kemampuan siswa tentang konsep fungsi, gitu misalkan. Bisa nggak untuk sebelum dia masuk ke komposisi itu juga bisa jadi asesmen awal. Asesmen awal pun tidak harus bentuk tes tertulis. Ya, ada banyak modelnya gitu. Tapi argumen bahwa asesmen awal itu hanya diberikan di awal bab saja, itu Ibu tidak sepakat. Silahkan, kalau kalian perhatikan gambar di layar masing-masing, dengan melihat grafik ini, bisa nggak nih jadi soal asesmen awal? Siapa yang bisa bikin soal dari gambar grafik?
misalnya di koordinat Y-nya ada misalnya 4, lalu di koordinat X-nya ada 2. Nanti ada garis yang hubungin gitu, terus jadi relasi fungsi seperti itu, Bu. Tolong diulangi, nggak jelas. Apa bentuk soal yang bisa kamu buat dari gambar grafik di depan ini sebagai soal asesmen awal? Coba. Eh, Jadi misalnya ada, misalnya di Y-nya itu 4, terus di X-nya itu 2. Kan biasanya kalau relasi itu bisa di grafik itu jadiin tabel dulu kan. Jadi yang X-nya tuh 2, Y-nya 4, terus nanti itu jadi fungsinya tuh apa? X2Y4 itu titiknya dilalui oleh grafik nggak ya? Kalau kamu bilang X2Y4, 2,4 titiknya maksudnya. Iya, Hah? Gimana? iya, jadi 2,4. Atau enggak ada koordinatnya? 2,4 itu dilalui grafik yang ada di gambar nggak? Enggak. Iya. Berarti yang ada Tujuannya memilih titik itu untuk apa? buat fungsinya. Di grafik itu kan buat jadi di garisnya itu buat bikin fungsinya kan. Jadi kalau misalnya dari garisnya tuh harusnya titiknya 3, Coba dua Mbak, ya. dibesarkan coba, dibesarkan. Kan Ibu bilang buat soal dari gambar grafik, bukan bikin soal dari grafik yang berbeda. Dari gambar grafik ini, apa soal prasyarat yang bisa kamu buat? Coba, silakan Zidan. Izin bantu ya untuk kelompok. Jadi maksudnya Ibu Pipit itu adalah dimodifikasi. Jadi dari grafik ini, soal yang awalnya menghitung komposisi fungsi, dimodifikasi menjadi soal yang harusnya menjadi prasyarat gitu. Grafiknya sama, jadi nggak usah diubah gitu. Ya, betul, itu maksudnya. Paham nggak ya Aisyah sama Neisha? Apa nggak paham ya tadi instruksi dari Ibu? Paham, Ibu. Oke, apa soal prasyarat yang bisa kamu buat dengan menggunakan grafik yang ada di gambar ini? Mungkin bisa dengan apa atau bagaimana persamaan fungsi dari grafik yang ada di gambar. Seperti itu, Ibu. Menentukan persamaan fungsi dari grafiknya ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kamu lihat soal ini menanyakan apa, Aisyah dan Neisa? Dah, cukup. Jangan dikecilin lagi. Komposisi fungsi apa? Komposisi fungsi dari 5 jadi sebelumnya tuh harus cari fungsi komposisi f of x terus nanti x-nya ganti jadi 5 gitu. Oke, jadi menurut Neisa bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2 ini? Jadi ditemuin persamaan fungsinya, lalu habis itu eh, ada f, oh ya, belum ada tekanan f lagi sih. Itu Ditentukan harusnya dulu persamaan fungsinya ya. iya, ada persamaan fungsinya fx sama gx-nya, habis itu nanti dikomposisi. Oke, kalau menurut, ya gimana? Setelah ada rumus komposisinya baru dimasukin 5-nya. Baik, Exit. kalau menurut Aisyah, apakah caranya sama seperti Neisha? Setuju dengan Neisha? Iya, Ibu. Mungkin sedikit tambahan, dicari juga titik potongnya, Ibu, terhadap sumbu itu. Oke, berarti Neisha dan Aisyah, kalian bikin soal ini, tapi kalian nggak tahu sebetulnya soal ini itu soal yang bagus, tapi yang kalian utarakan itu tidak tepat atau kurang tepat ya. Ada yang punya pendapat berbeda. Kalian ngambil soal ini dari mana, Aisyah dan Neisha? Referensi untuk mengambil soal ini dari mana? Dari sumber
dari website kan saya cari contoh soal dari situs Ya, tolong web yang dicantumkan sumbernya ya. Tolong pada saat bikin soal dicantumkan sumbernya. Baik, Ibu buka. Wah, bagi yang lain ingin mengomentari pertanyaan Ibu terkait soal nomor 2. Kalau menurut Aisyah dan Neisha, menyelesaikan soal ini sebagai guru, mereka berharap siswa akan membuat dulu fx gx-nya, baru dicari fungsi komposisinya, baru dicari nilai FOG 5-nya. Semuanya setuju nggak dengan Aisyah dan Neisha? Ibu ingin kalian berpikir kritis ya. Silakan. Ya, Zidan. Baik, izin menanggapi, terima kasih sebelumnya. Untuk ini kan dua grafik fungsi yang saling berpotongan ya. Nah, em, saya pernah memberikan soal seperti ini, pengalaman ketika ngajar di SMA. Nah, mereka malah ngebacanya soal ini adalah eh, apa namanya? Dimana apa ya? Jadi mereka tuh ngebacanya soal ini adalah menentukan titik potong. Nah, mereka malah jadi kepikiran ini sebenarnya cara tahu komposisi fungsinya harus digambar atau enggak. Nah, jadi soal ini kurang tepat karena menimbulkan salah tafsir gitu loh. Apalagi dengan adanya dua fungsi yang dalam satu grafik saling berpotongan gitu. Nah, eh, tapi mereka baru paham maksudnya ketika apa namanya kedua grafik ini ditampilkan pada grafik yang berbeda. Jadi ada dua. Ini bisa noted nggak ya? Oke, pertanyaan Ibu, cara menyelesaikan soal ini bagaimana? Oh, caranya. Apakah pendapat kamu sama dengan Aisyah dan Neisha? Pendapatnya ya. Tadi caranya bagaimana? Maaf. Ya, tadi kan Ibu katakan, menurut Aisyah dan Neisha, caranya adalah membuat rumus fungsinya dulu, fx, gx, baru Oh, kemudian dimasukkan angkanya. Jadi Ibu bertanya kepada yang lain, adakah cara yang berbeda? Untuk ukuran kalian tahun ketiga atau tahun kedua, ini harusnya bukan menjadi suatu masalah menyelesaikan soal seperti ini ya. Saya mau coba jawab, Ibu. Silakan Abdullah. Kalau cara jawabnya, kita bisa langsung lihat dari grafik sih, Bu, menurut saya. Ya, ini kan F bundaran G di titik 5. Mm-mm. Berarti kita bisa lihat dulu di fungsi G5-nya. Berarti kan fungsi kuadrat. Untuk G5 kan berarti ada di 0,5, berarti X-nya 0. Nah, berarti selanjutnya kita lihat F0. F0 itu kan berarti yang garis hijau. Ketika X-nya 0 itu kan berarti nilainya minus 2. Jadi F bundaran Exactly. G5 itu minus 2 hasilnya. Ya, itu yang Ibu maksud. Cara berpikir seperti Abdullah itu. Perlu nggak kita bikin rumus fungsinya di sini? Perlu nggak bikin rumus fungsinya? Nggak enggak. perlu, Ibu. Tidak perlu. Itu makanya Ibu bilang soal ini sebetulnya soal yang bagus. Tapi kalau guru itu tidak mengetahui nilai kualitas suatu soal, maka jadinya nggak bagus gitu. Kenapa? Karena di soal ini sudah diberikan grafik. Perlu nggak siswa membuat rumus fungsinya untuk menjawab FOG 5? Karena di sini jelas G5 nilainya 0. Ya, ini kan konsep dasar fungsi komposisi kan? F dot G5 itu sama dengan nilai fungsi F dari G5. G5 nilainya 0. Maka F0 nilainya negatif 2. Selesai. Cepat nggak mengerjakannya? Mudah nggak? Mudah. Karena memang tujuannya soal ini dibuat dengan merepresentasikan grafik agar siswa bisa mengambil informasi dari grafik. Di sini sudah jelas terlihat titik potongnya. 5,0, 0,2 pada fx itu sudah jelas. Jadi sebetulnya tidak ada urgensinya siswa harus mencari fx, gx-nya dulu.
untuk menyelesaikan soal ini. Bisa dipahami nggak ya? Tidak hanya untuk kelompok 4 ya, please ya. Kalau Ibu memberikan komentar untuk kelompok 1, 2, 3, 4, maka yang lain tolong dicermati apa sih yang Ibu komentari gitu ya. Terus terang Ibu harus lebih kritis untuk kelompok 4 ini karena presentasinya seperti tidak mencerminkan apa yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya gitu loh. Coba aja, kamu bisa geser ke slide pertama nggak? Kesulitan siswa, coba. Ibu merasa bukannya Ibu ingin membandingkan, tapi kok kelompok yang maju kemarin kok malah lebih siap ya kelihatannya ya, padahal majunya pertama. Nah, ini kesulitan siswa hanya dibahas dalam satu slide saja. Tidak ada referensi yang diambil. Di sini kesulitannya apa? Memahami konsep dasar, ya. Lalu kesalahannya menyelesaikan soal berbentuk pecahan. Pecahannya di mana? Ya, Ibu ragu. Jadi kalian betul-betul menganalisis kesulitan nggak ini berdasarkan paper yang kalian baca? Menyelesaikan soal berbentuk pecahan yang terdiri dari kesalahan memahami konsep, algoritma, operasi, dan kesalahan hitung. Ibu jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya yang dibahas konsep komposisi apa bukan ya? Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ketika kalian menjelaskan inovasi Jigsaw nih ya, tolong perhatikan buat semuanya ya. Ibu harus menyatakan ini agak keras supaya kalian tuh menyimak ya. Jigsaw ini bisa dipakai nggak untuk semua materi pelajaran? Bisa nggak? Bisa iya, bisa enggak lah ya. Tergantung situasinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah tugas kalian di mata kuliah ini kan menjawab masalah kesulitan siswa. Ini yang dijelaskan adalah teknik menggunakan jigsaw. Kalau kamu membahas adanya suatu kesulitan di komposisi fungsi, kalau kamu analisisnya itu cermat, maka kamu memberikan solusi yang memang menjawab kesulitan komposisi fungsi. Ini sama sekali nggak dibahas. Kesulitan komposisi fungsinya yang mana yang kamu jawab di sini? Nggak ada sama sekali. Ini tuh teknik secara umum aja. Jadi, eh, Ibu agak apa namanya merasa komentar Ibu sebelum-sebelumnya itu tidak di apa namanya tidak diperhatikan oleh kelompok 4. Kembali ke lihat slide-slide selanjutnya tentang peta konsep coba. Siapa yang masih ingat komentar Ibu tentang peta konsep? Ibu pernah memberikan komentar tentang peta konsep pada kelompok sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Silakan, Septi. Salah satu yang saya ingat itu masukkan materi prasyarat Ibu. Jadi peta konsep itu bukan apa saja yang mau dipelajari, tapi dicantumkan juga apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Iya, itu betul. Dari segi bagan membuat diagramnya, siapa yang masih ingat? Ini kan yang orang lihat kan diagramnya kan, bagannya kan, hubungan antara satu kotak ke kotak sebelumnya. Apa maksudnya warna oranye, ungu, kuning, warna hijau, warna putih maksudnya apa? Apa yang pernah Ibu komentari tentang meta konsep? Siapa yang masih ingat? Devina, silakan. Itu Ibu, kayak hubungan dari antar materi, terus nggak berdasar sama heading buku. Terus Sama apa lagi? materi intinya itu apa gitu Bu. Oke, Gayu, mau menambahkan Gayu? Baik Ibu, seingat saya juga Ibu pernah menyebutkan kalau peta konsepnya itu harus sesuai alur gitu. Jadi sebelumnya dia harus menguasai apa, saat ini belajar apa, nanti akan mendapat apa. Kurang lebih itu Ibu. Oke, jadi em, Ibu pernah menyampaikan peta konsep yang kalian copy paste dari buku ya, karena kelompok sebelumnya itu mengcopy paste dari buku ya. Benar nggak? Ibu lupa siapa kelompok yang mana. Yang kamu
ambil dari buku itu adalah struktur isi bab, ya. Nanti di fungsi kamu belajar apa saja, di komposisi kamu belajar apa saja, tapi tidak menjelaskan keterkaitan antara komposisi fungsi dan fungsi inverse ini mana dulu sih yang seharusnya dipelajari. Jadi harus ada tanda panah yang jelas, mana pengetahuan prasyarat, mana pengetahuan yang saat ini dipelajari. Ya, jadi peta konsep itu bukan struktur dari isi sebuah bab yang ada di awal bab buku yang mungkin kemarin kamu lihat sebagai referensi. Tunjukkan keterkaitannya. Ini makanya kan Ibu sudah pernah bilang, membuat peta konsep memang tidak mudah. Itu makanya ini merupakan salah satu hal yang harus kamu masukkan nanti sebagai salah satu komponen tugas. Karena memang harus difikirkan betul-betul apa keterkaitan antara fungsi inverse dan komposisi. Mana saja yang apa saja yang harus dipelajari dulu, ya. Lalu grafik fungsi letaknya di mana dan seterusnya. Jadi tolong ya untuk kelompok-kelompok yang selanjutnya perhatikan dong komentar Ibu gitu ya, supaya presentasi kalian itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi kalau yang kelompok satunya udah bagus, tiba-tiba kelompok selanjutnya tidak lebih bagus, jadi Ibu rada-rada kecewa gitu ya. Jadi selama ini kalian tidak menyimak atau gimana gitu ya. Padahal kan kalian punya waktu untuk memperbaiki ini kan slide PPT kan. Baik, mungkin waktunya sudah lewat untuk kelompok 4, silahkan ditutup dan lanjut ke kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Pipit dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Ibu, kelompok 3 langsung share screen aja, Bu. Kelompok 3 silahkan dimulai. Oh ya, baik. Izin dibuka untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kelompok 3, ada saya Fauzan Alfaris dan Rizka Putri. Dan materi yang kami ambil itu transformasi geometrik. Langsung aja ke analisis kesulitan. Untuk analisis kesulitan peserta didiknya dalam belajar materi transformasi geometrik Burmer kelas 12, di sini referensi set dari 6 artikel atau 6 jurnal ya. Yang pertama itu pasti kesalahan konsep. Konsepnya nggak dapat. Di sini kita lihat yang dimaksud kesalahan konsep itu konsep transformasinya itu mereka nggak dapat. Jadi mereka tahu translasi adalah ditambah, refleksi adalah dicerminkan, dilatasi dikali, serta rotasi diputar. Dan mereka nggak dapat visualisasinya dari translasi itu seperti apa. Translasi garis, bidang maupun titik, itu adalah pergeserannya seperti apa. Ataupun dilatasi ya. Yang mereka tahu kan dilatasi itu hanya perkalian. Dan dilatasi itu adalah kebesaran atau kekecilan suatu objek. Nah, itu yang mereka nggak dapat di konsep transformasi geometrinya. Di sini ditulis cara belajar yang tidak kontinu, kurangnya usaha dalam mengerjakan soal, kurangnya penguasaan konsep, serta ketelitian dan tergesa-gesa yang membuat mereka tidak dapat konsepnya. Terus yang kedua, kesulitan yang mereka hadapi itu ada di hambatan belajarnya. Di sini kita baca terdapat beberapa hambatan belajar yang signifikan terkait dengan pemahaman, yaitu
kesulitan dalam permasalahan non rutin. Maksudnya di sini itu permasalahan rutin yang bisa diberikan kan contoh soal itu adalah ketika diberikan titik di kemudian transformasinya apa, yang ditanya adalah hasil bayangannya atau hasil transformasinya. Dan ketika soalnya dibalik, diberikan transformasi, diketahui hasil transformasinya dan ditanya titik awalnya. Nah, itu kan termasuk permasalahan non rutin. Jadi mereka tuh kebingungan karena tidak dapat konsepnya. Terus penguasaan materi persyaratan tidak memadai, ya terutama operasi matriks ya. Operasi matriks ini sangat penting, terutama perkaliannya serta samaan dua matriksnya. Ada terakhir ketidakpahaman penerapan aturan. Jadi setiap transformasi aturannya berbeda. Kalau dilatasi itu punya faktor skala, kalau refleksi itu punya sumber refleksi dan lain sebagainya. Ya, untuk faktor penyebab kesalahannya ini ada beberapa ya. Pertama, ini saya dapat dari referensi artikel yang meneliti kesulitannya berdasarkan kriteria Watson. Pertama ada ketidaktelitian, terus kurang berani bertanya, kayak kan tidak tahuan rumus yang harus digunakan. Jadi contohnya ini di materi refleksi kan setiap sumber refleksi matriksnya berbeda-beda gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau refleksi terhadap sumbu ini rumusnya yang mana. Kurangnya usaha dalam mengerjakan soal serta keterbatasan dalam menguasai materi prasyarat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya analisis rekomendasi atau solusinya. Dari beberapa artikel atau rekomendasi yang saya baca, bisa dilakukan pertama ini, penerapan pendekatan PMRI ya. Dengan GeoGebra PMRI itu belajar matematika realistis. Jadi untuk dapetin konsepnya, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk visualisasinya. Jadi misal didilatasi kan perbesaran ya. Misal faktor skalanya sekian, kita bisa buat visualisasinya di GeoGebra. Oh, jadi ini yang dimaksud faktor skala. Terus kemudian ada desain didaktis yang terfokus pada hambatan belajar. Jadi hambatan belajar yang tadi itu bisa direduksi dengan desain didaktis konsep transformasi geometri. Ya, seperti mengembangkan materi ajar dan lain sebagainya. Terus di sini juga itu salah satu rekomendasinya adalah model pembelajaran flip classroom. Flip classroom ini tuh jadi tuh muridnya itu belajarnya tuh di rumah. Misal besok adalah jadwalnya belajar refleksi, maka mereka belajar refleksi dulu di rumah. Kemudian di sekolah mereka mengerjakan soal yang diberikan gurunya dan memberitahu kesulitan apa yang didapat, apa yang ingin ditanyakan dari hasil belajar mereka di rumah kemarin. Itu seperti itu untuk analisis solusinya. Dengan pendekatan yang tepat diharapkan peserta didik dapat mengatasi kesulitan mereka dan meningkati pemahaman terhadap konsepnya. Sorry, ini bukan materi refleksi transformasi geometri ya, maksudnya semua materi transformasi geometri. Ini ada salah satu. Biasanya untuk modul ajar kan dijelaskan oleh Rizka Putri. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu modul ajar. Di dalam modul ajar sendiri ada skenario pembelajaran di mana alokasi waktu dalam satu kali pertemuan. Kan dalam materi transformasi geometri itu ada beberapa submateri. Ada dilatasi, refleksi, rotasi, dan juga translasi. Nah, di mana dalam satu subbab materi itu kita mengambil dalam satu pertemuan. Jadi dalam satu pertemuan ada dua CP dengan rinciannya sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan itu diambil 10 menit, di mana ada fase 1 yaitu pembiasaan peserta didik di kelas, penyampaian tujuan pembelajaran, dan motivasi peserta didik. Kemudian di kegiatan inti itu kita ambil lebih banyak, yaitu 75 menit. Ada fase 2 yaitu menyajikan informasi, fase 3-nya mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok, yang dimana di situ ada mengerjakan LKPD dan juga ada penerangan materi dari gurunya. Kemudian yang fase keempat itu membimbing kelompok, yang fase kelima evaluasi, fase keenam memberikan penghargaan, kayak diapresiasi di dalam kelas biar semangat belajar siswa itu lebih meningkat ketika dia mendapatkan apresiasi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan penutup, di mana di kegiatan penutup itu hanya diambil 5 menit, yaitu penyimpulan
yaitu penyimpulan pembelajaran dan juga pemberian tugas untuk materi selanjutnya atau mungkin ada remedial yang harus dikerjakan siswa. Next. Nah, yang berikutnya di sini itu ada modul ajar. Itu bisa dilihat di link modul ajarnya itu versi lengkapnya. Bisa minta tolong di Zoom. Nah, di informasi umum itu terdapat identitas modul. Di situ ada urutan seperti itu, ada alokasi waktunya juga, kemudian ada kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswanya, kemudian ada profil pelajar Pancasila, ada CP dan juga ada tujuan. Bisa di next. Nah, di capaian pembelajaran sendiri, itu peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, eksponensial. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan mengamati contoh penerapan refleksi pada bidang koordinat, peserta didik dapat memahami konsep dasar refleksi dan menentukan bayangan suatu titik atau bangun terhadap garis tertentu. Yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis-garis lainnya. Nah, yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan persamaan garis refleksi jika diketahui titik asal dan bayangannya, serta menggunakan rumus umum transformasi refleksi untuk menyelesaikan permasalahan geometris. Yang ketiga, setelah memahami rumus-rumus dasar refleksi pada bidang koordinat, peserta didik itu dapat menggunakan prinsip atau aturan-aturan refleksi dalam menyelesaikan masalah transformasi geometri yang lebih kompleks, baik secara grafis maupun aljabarnya. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang melibatkan kombinasi transformasi refleksi dengan transformasi lainnya, seperti translasi, rotasi, dan dilatasi, dengan menggunakan pemahaman refleksi secara menyeluruh. Next. Nah, di asesmen awal ini, itu tujuannya adalah untuk memastikan peserta didik telah menguasai konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk memahami materi refleksi. Seperti siswa itu harus memiliki udah mampu dalam materi fungsi, trigonometri, dan matriks. Nah, konsep prasyarat yang perlu diuji di dalam fungsi sendiri itu ada memahami konsep pemetaan, kemudian ada mampu membuat grafik fungsi sederhana, terus kemudian ada memahami inverse fungsi. Nah, di dalam materi trigonometri, itu memahami perbandingan trigonometri, sin kostan, mampu menggunakan identitas trigonometri dasar. Kemudian di materi matriks, itu siswanya harus bisa memahami konsep matriks dan operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan mampu menentukan determinan matriks, memahami konsep inverse matriks. Next. Nah, contoh soal asesmen awal pada materi fungsi sendiri itu bisa seperti itu, diketahui fungsi fx sama dengan 2x+1, tentukan nilai f negatif 3, dan di trigonometri juga hitung nilai sin 30 itu seperti itu. Kemudian yang matriks juga bisa dilihat di situ. Next. Nah, cara melaksanakan asesmen awal itu ada banyak cara. Yang pertama itu ada tes tertulis yang seperti diberikan soal-soal guru kepada siswanya, seperti kayak membagikan selembar kertas atau yang lainnya. Kemudian ada kuis singkat juga. Terus kemudian tugas individu itu kayak menyelesaikan soal-soal latihan. Nah, tujuan asesmen awal, sebenarnya ini bukan hanya tujuan asesmen awal saja, tapi juga asesmen akhir, di mana yang pertama itu mengidentifikasi kekurangan, mengetahui konsep mana yang belum dikuasai peserta didik. Kemudian memberikan remedial, itu memberikan pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang belum menguasai materi. Dan yang terakhir itu menyusun rencana pembelajaran dengan tingkat pemahaman peserta didik. Next. Nah, ada tips dan inovasi pembelajaran lain, yaitu gunakan bahasa yang sederhana. Jadi hindari penggunaan istilah yang
terlalu teknis, kemudian berikan contoh konkret di mana misal ada konsep-konsep abstrak, itu dicontohkan, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Terus gunakan visualisasi, gunakan gambar, diagram, atau animasi untuk mempermudah pemahaman peserta didik. Kemudian penggunaan teknologi. Sekarang kan semuanya serba teknologi gitu, jadi bisa penggunaan teknologi itu lebih ditekankan lagi seperti menggunakan GeoGebra, terus kemudian ada ClassPoint, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini itu ada di sini masuk ke bahan ajar itu ada peta konsep, di mana sebelum peserta didik ini belajar tentang transformasi geometri, itu mereka harus menguasai materi prasyaratnya, di mana ada fungsi, kemudian ada materi trigonometri, dan kemudian ada materi matriks. Bisa di next. Nah, masuk ke bahan ajar, itu kita mengambil PPT materi yang akan disampaikan guru kepada peserta didiknya. Di mana di dalam PPT ini, itu siswa didorong untuk menemukan dan memahami konsep refleksi, seperti itu. Bisa di next. Nah, itu bisa menemukan terhadap garis Y dan lain sebagainya. Kemudian juga diberikan contoh soal dan juga penyelesaiannya gitu sebelum mereka masuk ke dalam LKPD nantinya. Bisa di next. Bisa di next lagi. Nah, inovasi dari pembelajaran kita itu kan tadi sudah ada PPT materi. Nah, di dalam penyampaian PPT materi itu tidak hanya guru menyampaikan materinya saja secara tertulis, tetapi si peserta didik ini juga itu membuka website atau aplikasi yang namanya ClassPoint. Mungkin dari teman-teman dan juga Ibu Pipit sudah pernah menggunakannya. Nah, di sini kan peserta didik yang SMA, siswa SMA itu pasti mereka membawa handphone gitu ketika mereka di kelas. Jadi lebih menggampangkan ketika penggunaan teknologinya. Kayak gitu. Di sini juga kayak lebih membangun kelas biar mereka lebih semangat karena ketika mereka menjawab sesuatu itu nanti bisa dikasih award stars to all yang di bawah itu, seperti itu. Kemudian di next. Kemudian juga ada kayak lebih mempermudah untuk guru mengontrol siswa seperti yang di kiri ini. Ini kan ada kayak misal partisipannya itu di kelas 20, tetapi yang masuk itu hanya 18 gitu. Berarti kan ada 2 siswa yang terkendala, itu bisa kayak dibantu gitu apa kesulitannya biar penggunaan teknologi itu bisa disampaikan secara merata, dan menurut saya itu lebih membangun kelas gitu. Terus juga ada bisa memakai voice note seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian masuk ke bahan ajar LKPD. Di LKPD ini sudah ada identitas, tujuan pembelajarannya juga, terus petunjuk pengerjaan. Bisa di-zoom-kan yang sebelah kanan. Nah, di situ siswa ini jadi karena kami itu menggunakan metode discovery learning, maka di dalam LKPD ini itu dirancang untuk mengajak peserta didik itu secara aktif menemukan konsep matematika sendiri. Nah, alih-alih hanya menerima informasi jadi peserta didik itu didorong untuk melakukan eksplorasi, percobaan, kemudian dia bisa menarik kesimpulan seperti di slide selanjutnya. Itu ada bernalar, ayo berdiskusi. Kemudian di yang terakhir sendiri, di halaman terakhir sendiri itu nantinya ada menarik kesimpulan. Ya, di bagian yang ini itu bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan sifat-sifat, kemudian juga rumus-rumus refleksinya. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan.
Oke, selanjutnya itu eh, asesmen akhir ya. Asesmen akhir ini ada 4 soal di mana satu soal itu poinnya 25. Bentar. Oke, di sini soal yang pertama itu soal yang mudah ya. Tentukan bayangan titik 5,6 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi mereka tinggal pilih matriksnya, matriks transformasinya. Ini bukan 1,5 tapi perkalian ya. 1 dikali 5 gitu. Bukan koma tapi dikali. Terus mereka disuruh mencari P-aksenya atau bayangannya. Nomor kedua itu adalah refleksi, bukan titik nih. Ini refleksi kurva ya. Karena X kuadrat. Terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi mereka tinggal bisa lihat materi ajarnya. Kalau terhadap G min X itu mat- matriks transformasinya seperti apa. Terus untuk nomor 3, ini komposisi transformasi. Karena terdapat dua transformasi, dua refleksi. Pertama, terhadap garis Y sama min X. Kemudian dilanjut terhadap sumbu Y. Terus untuk nomor 4 ini, hal basic tentang refleksi garis yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, ini berikut referensi yang kami ambil dari 6 jurnal, 6 artikel, serta contoh-contoh soal. Mungkin sekian dari kami kelompok 3, Fauzan Faris sama Rizka Putri untuk presentasi hari ini. Saya kembalikan lagi pada Bu Pipit. Sebelumnya minta tolong untuk dikembalikan atau dibukakan file yang LKPD tadi. Oke, sebentar. Sudah selesai presentasinya, kelompok 3? Belum Ibu mau menjelaskan tentang LKPD-nya. Oke. Nah, di dalam LKPD ini itu kan ada disebutkan juga materi prasyaratnya kayak fungsi trigonometri, matriks nih. Terus kemudian di situ juga ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan. Nah, di dalam soalnya, nah lagi ke atas, ke bawah salah. Maaf. Nah, di sini itu siswa diajak untuk berdiskusi terlebih dahulu, kayak guru ini menuntun bagaimana siswa dapat memahami konsep-konsepnya dulu gitu kan dari materi yang disampaikan tadi. Kemudian juga siswa diajak untuk bernalar. Jadi setelah mereka berdiskusi, dia bisa menyimpulkan sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa, itu bisa dibantu oleh gurunya. Seperti itu. Terus yang ke bawah lagi, itu juga sama. Itu ada kayak refleksi sumbu X ke sumbu Y, terus kemudian ada refleksi sumbu Y sama dengan X. Itu langkah-langkahnya juga sama, berdiskusi, kemudian dibahas, kemudian di siswa ini disuruh gurunya untuk bernalar, kemudian di bagian terakhir nantinya setelah mereka memahami semuanya itu, dia menarik kesimpulan. Tuh. Dari apa yang sudah didapatkan dari LKPD, dari yang berdiskusi, bernalar, dan seterusnya. Mungkin cukup untuk penjelasan LKPD-nya.
Dari kelompok 3 sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ibu persilakan bagi yang lain ingin bertanya. Jika ingin merefer ke slide atau apa halaman tertentu pada worksheet, silahkan dimintakan saja ke kelompok 3 bagi yang ingin minta klarifikasi atau bertanya terkait hal-hal tertentu. Materinya tentang geometri transformasi, tadi juga ada menggunakan apa GeoGebra ya. Nah, itu banyak pertanyaan yang bisa dieksplorasi, cukup rich presentasinya, cukup kaya untuk kita menjadi bahan diskusi. Silahkan. Oh, Bintang. Silahkan Bintang. Permisi dari kelompok 3. Coba minta tolong di set screen kembali dari peta konsepnya. Oke, sebentar. Ibunya sakit. Oke, nih mungkin Kurang sama-sama. fit, malam kurang panas. Nah, jadi di sini kan komponen dari transformasi geometri itu kan akan ada 4 bagian ya, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Nah, ini hubungan dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi itu seperti apa? Ini di translasi ini nggak ada komponen-komponennya lagi, kayak seperti di refleksi sama rotasi. Sedangkan di dilatasi juga. Ini apa hubungannya? Terus kan materi transformasi geometri itu kan dia ini ya mayoritas itu isi materinya itu kan menentukan perpindahan dari suatu titik ke koordinat dan ke titik koordinat yang lainnya. Nah, itu kan membutuhkan apa namanya konsep vektor ya. Nah, ini apakah materi konsep pada vektornya itu dari perpindahan titik-titik yang awal ke titik akhirnya itu sudah termasuk bagian matriks atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bintang. Silakan kelompok 3 untuk ditanggapi. Oke, Bintang. Jadi saya nangkep. Oke, tes. Oke, tadi pertanyaan Bintang cukup rumit ya. Jadi intinya tuh mungkin gini ya, di translasi kenapa nggak ada komponen-komponennya. Di translasi itu kan cuma ada matriks translasinya aja ya. Tinggal ditambah sama matriks sama titik awalnya. Gitu Bintang. Terus kalau di rotasi yang sama dilatasi itu kan sama-sama punya pusat 1,0 sama 1, B. Dan untuk yang dirotasi kan cuma punya apa namanya perputarannya berapa derajat itu perputaran berapa derajat sama arahnya berlawanan arah jarum jam atau tidak. Untuk dilatasi juga dia punya pusat dan punya pusat serta uh, faktor skala. Kalau refleksi kan banyak ya sumbunya terhadap ini. Matriksnya beda, sumbu terhadap matriks transformasinya beda, dan seterusnya. Kalau dilatasi kan itu aja gitu. K0, 0K gitu. K-nya itu faktor skalanya. Begitu juga rotasi matriks transformasinya itu aja. Sin alfa, cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Gitu, Bintang. Mungkin, bentar. Coba sekali lagi dijelaskan
Maaf, suara kak, kalian kurang jelas dari kelompok 3. Oh, sorry, sorry. Coba dari Bint suara kurang Bint jelas. Bintang dengernya tadi sampai mana? Tadi sampai ini apa translasi saja. Oh Tadi ya, kayak agak putus-putus. di sini kenapa translasi nggak ada komponen-komponen yang lain, Kak? Komponen lainnya karena transformasi matriks transformasi itu sama gitu sesuai apa yang diminta soal. Kalau yang refleksi ini kan ada terhadap sumbu X, sumbu Y, dan lain-lain itu beda-beda gitu, beda-beda matriks transformasinya. Kalau sumbu X kan berarti yang minus itu Y-nya. Kalau sumbu Y yang minus X-nya. Jadi matriks identitasnya dikasih tanda minus gitu kan. Terus kalau yang dilatasi, matriks transformasinya sama. Itu aja. K0 sama 0K untuk yang dilatasi. Untuk rotasi kan sin alpha, cos alpha, min sin sama cos gitu. Terus pusat 0,0 berarti kita nggak perlu ditambah sama pusatnya. Kalau pusatnya A, B, itu kan perlu ditambah kan sama pusatnya A plus B-nya di rumus umumnya. Kayak gitu. Terus untuk hubungannya sama vektor, ya ini memang perpindahan ya. Cuma kan perpindahannya itu nggak berarah ya, Bang, ya. Jadi kan kalau vektor itu perpindahan yang berarah, mungkin ini hubungannya lebih sama ke matriks ya, untuk pengerjaan perpindahannya. Gitu, kira-kira jelas nggak, Bintang? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Silahkan bagi yang ingin bertanya lagi dengan kelompok 3. Sebetulnya Ibu juga ada komentar ya terkait peta konsep. Ini sudah cukup baik, cuma bisa lebih ditambah apa namanya, lebih detail lagi. Misalkan di situ kan ada materi prasyarat, disebutkan ada fungsi, trigonometri, ada matriks ya. Nah, kalau nggak salah di slide sebelumnya kamu menyusun soal asesmen awal, betul? Coba lihat soal asesmen awal yang tadi. Nah, ini sebelumnya lagi. Ini kan soalnya sebelumnya itu kan kamu, nah di sini kan kamu sudah bagus nih mengidentifikasi konsep-konsep prasyarat, ya kan? Apa saja? Ternyata ada fungsi, ada trigonometri, ada matriks. Nah, dari matriks misalkan, apa yang harus dikuasai siswa? Yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, lalu menentukan determinan, lalu menentukan inverse matriks. Nah, itu bisa kamu jabarkan dalam konsep map. Jadi ada satu konsep untuk masing-masing bagian itu. Misalkan inverse matrix satu konsep, kamu tambahkan di konsep map. Kemudian menentukan atau determinan matrix satu konsep. Lalu operasi matriks satu konsep. Untuk trigonometri, yang menjadi fokus adalah nilai perbandingan sinus, kosinus, tangen. Nah, nanti perlu juga kamu tambahkan misalkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Betul nggak? Karena kan ada beberapa uh, transformasi geometri yang kalau kita lihat kembali ke peta konsep, coba lihat lagi, mungkin nggak suatu operasi refleksi misalkan, atau translasi, atau rotasi menghasilkan bayangan yang sama. Mungkin. Nah, itu kan ada beberapa kasus khusus ya, betul nggak? Betul. Ketika rotasi dengan sudut tertentu dengan pusat tertentu menghasilkan bayangan yang sama dengan refleksi terhadap sumbu apa, betul nggak? Nah, beberapa kasus khusus seperti itu yang memang sering muncul dalam pembahasan itu perlu di-highlight juga dalam peta konsep. Karena refleksi dan rotasi itu berkaitan kan sebetulnya. Betul nggak? Nah, tapi kalau kamu tulis rotasi dan dilatasi itu mungkin menyatakan titik pusatnya, tapi dengan adanya garis itu menyatakan ada keterkaitan, padahal sebetulnya nggak terlalu berkaitan ya, dilatasi dan rotasi. Dilatasi kan perbesaran ya.
Jadi kalau Ya, misalkan memang tidak berkaitan, maka eh, tidak perlu ada garis yang menghubungkan kedua konsep itu. Walaupun Ibu paham maksud kamu adalah apa namanya mengkategorikan pusatnya, tapi kebetulan dua konsep itu kayaknya nggak berkaitan ya, jadi tidak usah dihubungkan dengan satu garis ya. Jadi ya Bu. untuk semua kelompok juga dalam membuat peta konsep, silakan di searching, dipelajari bagaimana membuat konsep map yang baik ya. Materi prasyarat bukan hanya disebutkan judulnya saja, tapi kamu bisa juga tambahkan keterkaitannya buat cabang-cabangnya. Tadi kan operasi matriks, determinan matriks, dan seterusnya, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Nah, itu untuk peta konsep. Menanggapi tadi pertanyaan Bintang. Silakan, bagi yang lain ingin bertanya, bisa angkat tangan atau langsung menyatakan pertanyaannya juga boleh. Ya, teknik. Boleh. Saya izin bertanya, di slide awal yang di analisis kesulitan, Ya, nah, ini mungkin ya. ya ada kata-kata didaktis itu artinya apa? Oh ini mungkin di solusi. Ya, yang ini bisa didaktis. Terima kasih. Mungkin saya takut salah ya jelasinnya apa itu desain didaktis. Cuma desain didaktis ini kalau didaktik kalau desain research ya, kalau dari referensi yang saya baca itu secara formal ya, kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan yang menekankan pada aspek didaktik dalam perancangan pembelajaran yang mengacu pada teori pembelajaran lebih mikro. Kayak secara formal kayak gitu. Terus kalau dari yang saya tangkap, desain didaktik ini tuh kayak ngembangin apa yang ngembangin materi ajar gitu. Kali materi ajarnya itu kan kita ngevisualisasiin refleksi misalnya atau ngevisualisasi translasi. Nah ini lebih dikembangkan lagi, contohnya diterapin di kehidupan sehari-hari. Translasi misalnya kayak pada baris berbaris nih, contohnya gitu ya, pada PBB kayak Paskibra gitu. Kan juga termasuk baris berbaris, ya lurus, belok, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang saya tangkap dari desain didaktik. Karena ada 3 tahap. Pertama tahap analisis didaktis. Kemudian lanjut tahap analisis meta pedadidak. Terakhir analisis retrospektif. Yang cukup rumit ya mungkin yang saya tahu gitu. Lebih mengembangkan materi ajar. Mungkin apa benar Bu penjelasan dari saya Bu tentang desain didaktik Bu? Apa tadi mengembangkan materi ajar ya? Heeh. Ya memang didaktis itu kan arti katanya kan berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran ya. Jadi desain didaktis memang ada beberapa universitas yang lebih apa namanya cenderung menggunakan istilah didaktis dalam penulisan
artikel ilmiah atau apa gitu ya. Tapi itu artinya sama dengan pengajaran atau pendidikan. Berarti kalau di sini desain didaktis berarti desain pembelajaran yang terfokus pada hambatan belajar. Jadi betul yang tadi dikatakan Fauzan. Jadi di sini desain pembelajaran yang terfokus pada hambatan belajar tentunya tujuannya adalah untuk pemahaman matematika siswa gitu. Mungkin itu ada lagi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Yuk, kita masih ada waktu. Ini kesempatan ya buat yang lain itu sama-sama memahami materi yang dipresentasikan kelompok lain. Jadi kalau Ibu memberikan tugas presentasi, tujuannya bukan sekedar memenuhi tugas dan mendapat nilai, tapi tujuannya juga saling belajar dari kelompok lain. Itu makanya materinya dipecah-pecah, dibeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kelompok 3 hanya membahas geometri transformasi, tapi kelompok 3 bisa belajar dari kelompok lain tentang materi-materi yang berbeda gitu. Nah, sekarang kelompok 3 lagi jadi expert tentang geometri transformasi. Kelompok lain silahkan bertanya gitu. Jadi yang namanya komunitas pembelajar ya kita saling belajar. Ketika ada yang presentasi, yang lain menyimak, memperhatikan, memahami, bertanya jika perlu ada klarifikasi. Ibu berikan kesempatan satu lagi, silakan. Adinda Queen, silakan Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Izin bertanya ke kelompok 3, apakah di pembelajarannya ini menggunakan aplikasi GeoGebra? Kemudian kalau menggunakan itu dipakainya di mana? Di bagian apa? Oke, oke. Mungkin kalau saya jadi gurunya, saya akan pakai di sini nih. Dan nah di sini. Contohnya kan contoh pertama itu refleksi ya. Refleksi kan ada banyak tuh sumber-sumbernya. Nah ini kalau gambar di papan tulis kurang efektif, mungkin kita bakal pakai GeoGebra teknologi yang ada. Contohnya ini kan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y pencerminan itu gimana ya? Namanya pencerminan kan jarak bayangan ke cermin sama dari cermin ke jarak benda ke cermin sama cermin ke bayang itu harus sama. Makanya kita coba pakai GeoGebra di sini. Misal jarak bayangan ke cermin itu adalah 2, maka harusnya bayangan titik A juga berjarak 2 dari cermin gitu. Mungkin kalau dari saya, jika saya dulu, saya bakal pakai GeoGebra di tiap visualisasi sebelum masuk ke rumus-rumus matriksnya, perhitungannya, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada tambahan dari Rizka atau gimana? Ya, izin menambahkan. Jadi mungkin penggunaan GeoGebra itu di mana sih gitu kan? Pertanyaan Dinda. Jadi GeoGebra itu digunakan ketika guru itu menampilkan dan menyampaikan materinya. Jadi kan di LKPD itu, jadi PPT materi itu ditampilkan ketika siswanya itu juga melakukan mengerjakan LKPD itu gitu. Jadi di pengerjaan LKPD itu di lembar LKPD itu kan ada garis gitu kan, hanya garis saja. Nah, mungkin visualisasinya ketika pembahasan itu guru itu bisa menggunakan GeoGebra-nya gitu, ditunjukkan. Jadi gambarnya lebih baik, bisa apa ya, bisa memperbaiki mungkin ada kesalahan-kesalahan siswa di dalam mengerjakan soal LKPD itu.
Ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan Adinda atau yang lain? Adinda silakan kalau mau bertanya lagi juga boleh. Atau sudah cukup? Baik, izin bertanya. Tadi kan di Mhm, LKPD itu juga menggunakan GeoGebra. Nah, untuk siswanya sendiri apakah juga boleh menggunakan GeoGebra? mhm. Oh, boleh, boleh. Misalnya kan siswanya, misalnya gini ya, direfleksi ya. Tentukan titik ini ditransformasikan terhadap garis Y sama dengan 3, gitu. Atau mungkin mereka bingung nih garis Y sama dengan 3 itu di mana. Nah, mereka boleh gunain GeoGebra untuk tahu letak cerminnya itu di mana. Atau misalnya soalnya gini, diketahui titik A direfleksikan terhadap garis Y plus 2 sama dengan 0. Oh, ini kan asing ya menurut mereka. Yang mereka tahu kan adanya Y sama dengan H. Gitu. Kalau Y plus 2 sama dengan 0 gimana? Kita boleh cek GeoGebra untuk melihat cerminnya itu bentuknya kayak gimana. Oh, ternyata garis Y plus 2 sama dengan 0 itu sama aja kayak garis Y sama dengan min 2. Oh, ini berarti bentuk dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan H. Oke, mungkin gitu. Kalau digunakan siswa. Atau mereka bisa eksplor sendiri, penasaran, dilatasi itu gimana dan lain sebagainya itu. Boleh banget. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Mbak Fika. Sudah cukup. Oke, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, kalau udah bisa Ya, disebutkan. sebetulnya yang ditanya Adinda itu sama seperti yang tadi muncul dalam benak Ibu juga ya, bagaimana penggunaan GeoGebra dan juga LKPD secara bersamaan ya. Termasuk pertanyaan bintang tentang peta konsep juga tadi muncul di benak Ibu juga saat presentasi. Jadi terkait ini, kalau memang GeoGebra adalah inovasi yang mau kamu tonjolkan, gitu kan, yang kamu mau highlight, maka mungkin nanti pada saat di laporan akhir bisa berikan contoh-contoh penerapan GeoGebra-nya, screenshot-screenshotnya kamu tampilkan gitu. Lalu diskusi yang seperti apa sehingga siswa bisa memahami konsep refleksi. Ini ceritanya pertemuan ini untuk konsep apa ya? Kan ada 4 tadi ya, transformasi ya. Kemarin ini refleksi, Bu. Refleksi saja. Iya. Iya, karena Ibu lihat di tujuan pembelajaran tadi mengamati contoh penerapan refleksi. Boleh lihat slide tujuan pembelajaran. Slide tujuan pembelajarannya mana? Nah, ini jadi berapa pertemuan nih? Ada nggak di eh, silabus atau RPP-nya? Belum ditulis ya? Ada di modul ajar Ibu, itu Ada di ada modul. pertemuan saja ya, 2 jam pelajaran. Oh, 2 jam pelajaran ini selesai. Semua 4 ini. Hanya yang refleksi saja Ibu. Iya, 1, 2, 3, 4 kan refleksi semua kan? Artinya gini, kalau kamu menjabarkan 4 tujuan pembelajaran, maka kamu paling tidak bisa membuat perkiraan ini selesai dalam berapa kali pertemuan gitu ya. Nomor 1 ini kan uh, mengamati contoh penerapan refleksi pada bidang koordinat, dapat memahami konsep dasar refleksi. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menentukan persamaan garis refleksi jika diketahui titik asal dan bayangannya, serta menggunakan rumus umum transformasi. Nah, ini uh, entah berkaitan atau enggak, nomor 2 ini apa bisa di-split menjadi 2 tujuan pembelajaran atau gimana? Kemudian nomor 3, setelah memahami rumus dasar refleksi pada bidang koordinat, peserta didik dapat menggunakan prinsip atau aturan refleksi dalam menyelesaikan masalah transformasi geometri yang lebih kompleks. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang melibatkan kombinasi. Nah, ini ada kombinasi soalnya. Kombinasi transformasi refleksi dengan yang lainnya, seperti translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi, Ibu sebetulnya ragu kalau ini bisa selesai dalam 2 jam pelajaran. Kalau kami misalkan di modul hanya fokus pada beberapa poin dari ini saja boleh, tapi disampaikan ya di modul.
Dinyatakan nggak tadi? Nah, kalau kamu mau fokus hanya 1 dan 2 saja, dinyatakan di modul. Kemudian boleh lihat LKPD-nya nggak? Coba sebentar. Yang bagian awal coba, pertanyaan-pertanyaan awal. Nah, ini coba. Nah, tujuan pembelajaran dulu. Ini LKPD untuk 1 kali pertemuan. Iya, Bu. Iya. Oke. Semuanya silakan dibaca ya, tujuan pembelajarannya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini 4-nya beda sama 4 yang tadi ya? Iya, Ibu. Ini Beda hanya ya? ya, di fokus ke LKPD-nya. Iya, artinya tujuan pembelajaran yang kamu ambil di LKPD ini mengacu ke tujuan pembelajaran yang mana tadi? Yang di PPT. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini nanti tolong diperbaiki. Fokusnya ke yang mana, kemudian soalnya mana? Petunjuk pengerjaan. Peserta didik mengikuti setiap instruksi. Instruksinya ngapain nih? Tuliskan semua nama anggota, nomor absen, kerjakan setiap. Coba ke soalnya. Nah, ini soal yang pertama ya. Nah, bisa beri penjelasan sedikit nggak? Kenapa soal ini yang diberikan di awal? Argumentasinya apa? Kenapa dalam LKPD soal yang pertama diberikan itu soal segitiga dan menentukan pencerminan segitiga ABC? Siapa yang bisa menjelaskan? Permisi, saya izin berkomentar. Sebelum Iya. mengerjakan soal-soal dari transformasi geometri itu dari berbagai cabang yang sudah dipaparkan tadi ya di peta konsep. Nah, ini para siswa harus tahu apa komponen-komponen pada titik mana antara komponen X dan komponen Y. Karena sebetulnya soal ini itu sebagai prasyarat sebelum mengerjakan soal-soal dari transformasi geometri. Karena kan menentukan titik koordinat, eh, menggambar bangun datar dengan titik koordinat, itu kan sebenarnya sudah didapatkan oleh siswa Oke, tadi siswa pada ini pada jenjang koneksi siapa sebelumnya. yang itu ya? Koneksi Ibu atau koneksi Bintang yang putus-putus ya? Bintang Oke, bintang Ibu. mungkin Rizka atau Fauzan bisa menjawab tadi pertanyaan Ibu. Iya, Bu. Eh, Mungkin ini kan refleksi terhadap titik 0,0 berarti kan cerminnya di sini. Jadi tuh kenapa segitiga ya? Karena kan segitiga punya 3 titik. Jadi tuh supaya kita nunjukin kalau refleksi nggak ngerubah ukuran, cuma nggak ngerubah ukuran ya, nggak ngerubah bentuk gitu. Serta kita juga mau nunjukin dari titik awal ke cermin 3 titik segitiga ini itu tuh sama jaraknya, sama kayak dari cerminnya ke bayangannya yang nanti didapat gitu. Tapi ini kan refleksi bidang ABC berarti kan ya? Kenapa nggak mulai dari refleksi sebuah titik dulu yang lebih mudah? Kenapa langsung ke bidang? Eh, Mungkin kalau maksud saya sih karena kan sama-sama tiga, jatuhnya 3 titik yang direfleksi, Bu. Jadi saya mikirnya, oh sekalian aja Iya, biar memang ya itu mungkin pemikiran kita sebagai kalau kita sudah di level yang lebih paham ya. Tapi kalau misalkan kita bicara desain didaktis tadi yang Tahnia tanyakan, didaktis itu maksudnya apa? Jadi kita menyediakan termasuk merumuskan soal LKPD, ini adalah bagian dari desain didaktis. Bagaimana kita merumuskan pertanyaan yang sesuai dengan level siswa, ya. Kemudian apa namanya peningkatan level kesulitan soalnya itu terlihat. Jadi jangan langsung diberikan yang sulit. Kecuali kalau memang kalian mau memberikan apa namanya
dengan pendekatan yang berbeda, misalkan project based learning atau apa gitu ya, soalnya berbeda lagi. Tapi biasanya kalau LKPD-nya di sini apa namanya tidak dijelaskan seperti itu, maka bisa mulai dari yang levelnya mudah dulu gitu. Karena memang kalau kamu nanti terjun langsung ke lapangan itu apa namanya kemampuan siswa itu sangat beragam ya. Kamu akan shock nanti begitu kamu tahu eh, ngajar materi ini tuh tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kamu akan shock nanti lihat kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Jadi mungkin lebih detail aja melihatnya, kemudian nanti kalau bisa ditambahkan GeoGebra-nya disisipkan di mana. Oke? Di LKPD juga bisa Oke, Bu. dieksplisitkan di mana GeoGebra ditampilkan. Mungkin itu sih tambahan dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ini Bu, ini kan saya bikin kayak visualisasi grafika kan dari GeoGebra gitu. Itu termasuk penerapannya apa bukan? Gimana? Diulang? Kayak misalnya di materi PPT, ya kan? Hmm. Di materi aja itu kan terhadap sumbu-sumbu ini gitu lah. Nah, itu visualisasi gambarnya kan saya bikin dari GeoGebra, dari aplikasi GeoGebra. Itu termasuk penerapan atau bukan, Bu? Ya, kalau kamu menggunakan GeoGebra sebagai alat bantu menggambar, ya, itu berbeda dengan siswa menggunakan GeoGebra sebagai alat bantu belajar. Ya, Kan oke. dua sudut pandang yang berbeda ya. Nah, bagaimana sih kamu bisa memaksimalkan fungsinya GeoGebra agar siswa bisa maksimal belajarnya? Gitu. Berbeda Oke, sama Bu. kita pakai GeoGebra untuk bantuan untuk menggambar, memvisualisasikan tuh beda. Jadi bagaimana nih GeoGebra bisa digunakan untuk mengoptimalkan pemahaman siswa akan konsep transformasi geometri. Oke? Oke, Bu. Ya. Oke, cukup. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu berharap sekali, karena presentasi kan tinggal pekan depan ya sama Ibu ya. Ini kan kelompok 4 yang pertama, 1, 2, 3, 4. Masih ada kelompok 5 dan 6. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Bu Ani. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu di awal, tolong menjadi perhatian gitu ya. Karena komentar Ibu itu tidak hanya berlaku untuk kelompok yang sedang presentasi aja. Itu masukan buat semuanya. Sehingga yang kelompok selanjutnya bisa lebih baik gitu ya. Oke, cukup sekian Ibu Rasa untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih.